Kalau sudah dikasih duit beli itu nggak pernah kita jajan. Jadi duit dari Habib Hasan Bahrun kami simpan terus. Akhirnya janji kalau sudah cukup kita belikan kitab gitu, yang bakal abadi selamanya. Tapi kalau sudah belajar dengan beliau sudah hilang, sudah nggak ada istilah ngantuk. Kalau ngantuk keterlaluan itu. Buya dulu waktu masuk pesantren masih tidak kecil-kecil amat anak-anakku. Sebetulnya kita pengen masuk mulai dari tamat SD, akan tapi terlambat waktu itu, harus menyelesaikan dulu di SMP. Pengennya ditarik kembali, mundur kembali ke belakang SD masuk, biar bisa ngafal Quran di usia dini dan sebagainya. Akan tapi begitulah Allah tuliskan, Buya mondok setelah tamat SMP. Waktu itu pertama kali datang ke pondok pesantren, Habib Hasan tidak ada. Karena waktu itu belum lagi melaksanakan ibadah haji atau tahun berapa waktu itu. Jadi yang ada waktu itu Ustadz Ahmad Abdun. Cuman kami belum tahu yang mana syekhnya, yang mana kiainya. Kami kira beliau. Ternyata beliau adalah juga orang alim, guru kami. Ustadz Ahmad Abdun waktu itu. Tak tahunya kita belum mengerti, belum begitu faham betul yang mana Habib Hasan bin Ahmad Bahrun. Tidak lama kemudian datanglah beliau Habib Hasan bin Ahmad Bahrun. Yang ada pada kami rasa takut, anak kecil, rasa takut ya kalau sudah salaman ya sudah di belakang, paling belakang ketakutan begitu. Hingga pada suatu ketika pas ada kerja bakti. Kami masih ingat betul kerja bakti itu ro'an, kerja bakti di Pondok Putri. Ada angkat-angkat semen, angkat bata merah segala macam, ngerapin-rapin. Tiba-tiba ini perkenalan kami lebih dekat dengan beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun. Dipanggil sini. Ditanya, namamu siapa? Dan Mas Yahya. Di pondasi, satu pondasi pondok itu, udah duduk, kemudian Pak, bisa mijet enggak kamu? Enggak pernah mijet, dia bilang bisa, tiru mijet, kita mijet. Rupanya di saat kami mijet beliau, kita tidak pernah mijet. Disuruh mijet, dimintain untuk mijet, kecapean saya mijet. Baru sebentar sudah capek sekali. Tapi setelah itu girangnya luar biasa disuruh mijet. Masya Allah, girangnya sudah habis-habis. Senangnya disuruh mijet. Akhirnya sampai itu kita belajar mijet. Sampai di kamar saya belajar mijet. Barangkali saya disuruh mijet lagi, saya harus bisa mijet. Jadi bercerita, ada kawan-kawan kami kita pijetin. Pokoknya setiap kawan tak pijetin waktu itu. Akhirnya memang ada salah satu teman yang ngajari kalau pengen bisa mijet, latihan tanganmu. Kalau sudah pinter tanganmu mijet, nanti tidak pakai tenaga. Sebab waktu itu kamu mijet, gue capek, keringetan itu. Akhirnya kita belajar mijet, tahu-tahunya tidak lama kemudian, ini kenangan dengan beliau, ada kasur baru, di teras gitu, di tombok begitu. Akhirnya Habib Hasan minta turunkan satu, ada orang turunkan. Setelah itu beliau coba pijet lagi, pijet lagi, ini sudah mulai bisa mijet ini. Wah senang gitu, kita mijet saya itu. Nah dari itulah kita mulai diajak ngobrol dan sebagainya. Terus kebiasaan beliau itu punya kopi susu yang ada jahenya begitu, dituangin kita minum terus ajak ngobrol. Nah akhirnya sering beliau dipanggil, beliau manggil itu kadang-kadang kasih duit. Kalau sudah dikasih duit beliau itu nggak pernah kita jajan, kita belanjakan. Jadi ada lemari itu biar bersih dipakai baju itu dikasih koran. Nah di bawah koran itu kita kasih duitnya kita simpan di situ biar enggak habis dijual untuk belanja. Jadi duit dari Habib Hasan Bahrun kami simpan terus. Akhirnya janji kalau sudah cukup kita belikan kitab gitu, yang bakal abadi selamanya itu. Subhanallah, ini kenangan dengan beliau waktu masih baru mondok. Itu pun kami masih gelisah, kadang pengen pulang ini mas gelisah, tapi senang di saat dipanggil itu senang, tapi gelisah. Yang Buya tangkap adalah cara beliau memperlakukan anak baru itu yang mungkin yang harus kita tiru, yang Buya belum bisa niru. Jadi anak itu kalau sudah ketemu beliau itu merasa nyaman dan tenang. Memang kalau sudah ketemu beliau itu ya senang. Tapi kadang-kadang kalau sudah jauh dari beliau lagi ya pengen pulang lagi. Tapi kalau dekat sama beliau begitu. Ini adalah awal-awal Buya mondok, akhirnya sering karena belajar, ya terus sering belajar Habib Hasan Bahrun, ngajar suruh hafal mufradat waktu itu. Terus kita belajar bertahun-tahun di sana. Termasuk beliau itu kalau punya keinginan tiba-tiba ngajak belajar jam 3 malam waktu itu. Satu kelas atau dua kelas.
kelas kami dan kelas kakak, kelas B dan kelas kakak. Jam 3 baca Mukhtasar, waktu baru dapat kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang ringkasannya Imam Ghazali sendiri. Sebab Ihya Ulumuddin diringkas oleh banyak orang. Dapat Mukhtasar Ihya Ulumuddin, nah kita bacanya malam jam 3. Suruh minum kopi dulu, baca nerjemahkan. Itu sampai berapa malam waktu itu, sampai berkali-kali. Itu kenangan-kenangan, dan hal-hal semacam itu ternyata terkesan betul. Indah dengan seorang guru. Padahal berangkatnya ngantuk, tapi kalau sudah belajar dengan beliau sudah hilang, sudah nggak ada istilah ngantuk. Kalau ngantuk keterlaluan itu. Wah, melek, senang bahasa beliau, semangat, semangat. Sampai bertahun-tahun, kemudian Buya berangkat ke Yaman.